Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ika Yatri selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Pibi Utami, program studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa pada Materi Penjumlahan Menggunakan Pohon Penjumlahan Melalui Media YouTube. Sekolah Dasar Kelas 1. Baik, yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, mencakup 5 hal. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, fokus dan subfokus penelitian. Yang ketiga, pertanyaan penelitian. Yang keempat, tujuan penelitian. Dan yang kelima, manfaat penelitian. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada harapan supaya siswa dapat memiliki kemampuan pemahaman konsep berhitung. Yang kedua itu ada fakta. Siswa menganggap pembelajaran matematika itu sulit untuk dipahami. Dan yang ketiga, solusi. Guru harus menciptakan media yang baik, konkret, nyata melalui media pohon penjumlahan dan video yang ada di YouTube guna menciptakan dan meningkatkan pemahaman konsep belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi penjumlahan. Fokus dan subfokus penelitian. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi penjumlahan menggunakan media pembelajaran video YouTube, tayangan video penjumlahan di sekolah dasar tahun ajaran 2021-2022. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh media pembelajaran video YouTube menggunakan pohon penjumlahan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi penjumlahan? Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran video YouTube menggunakan pohon penjumlahan? Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi penjumlahan dengan media YouTube pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan pohon penjumlahan. Manfaat penelitian di sini, yang pertama itu ada bagi siswa. Penelitian ini dapat mempermudah siswa dalam memahami penjumlahan dengan menggunakan media YouTube, pohon penjumlahan. Dan bagi gurunya, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan media yang digunakan dalam proses pembelajaran dan lebih mudah dalam melakukan proses belajar mengajar. Selanjutnya, bab 2. Bab 2 itu kajian teori mencakup 7 hal. Yang pertama, hakikat matematika, pemahaman konsep, pembelajaran matematika, pohon penjumlahan, media pembelajaran, media YouTube, dan yang terakhir itu penelitian yang relevan. Yang pertama, ada hakikat matematika. Kata matematika berasal dari kata Latin matematika yang mulanya diambil dari perkataan Yunani matematik, artinya mempelajari perkataan. Itu mempunyai asal katanya matema, artinya pengetahuan atau ilmu, knowledge. Yang kedua itu ada pemahaman konsep. Pemahaman berarti dari kata understanding dan konsep diartikan sebagai suatu ide abstrak yang digunakan untuk menggolongkan suatu objek. Nilai 2008, pemahaman merupakan proses yang terdiri dari kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu. Ketiga, ada pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan antara guru ke siswa dan sebaliknya dan siswa ke siswa. Media pembelajaran. Media adalah suatu bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Pohon penjumlahan. Pohon penjumlahan merupakan sebuah media yang digunakan untuk media dalam proses belajar berhitung. Media ini terbuat dari kertas manila yang berbentuk pohon dengan aplikasi angka-angka untuk teknisi pengoperasian. Selanjutnya ada media YouTube.
YouTube menurut Putra dan Patraningrum 2008 yaitu sebagai perantara bagi orang-orang untuk saling berhubungan, memeriksa informasi, dan menginspirasi orang lain di seluruh dunia, serta sebagai aplikasi pemasaran produk yang dimiliki pengguna YouTube bagi pembuat konten maupun iklan baik yang besar maupun yang kecil. Bab 3. Bab 3 ada alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Baik, yang pertama ada alur penelitian. Dalam alur penelitian ini, hal yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitiannya adalah meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi penjumlahan dengan menggunakan pohon penjumlahan melalui media YouTube. Kedua, yang dilakukan peneliti adalah teori lapangan. Apakah ada perbedaan yang terjadi dengan belajar menggunakan media YouTube dan tidak menggunakan media YouTube? Ketiga, peneliti membuat fokus penelitiannya yaitu tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Dan yang keempat, peneliti menyiapkan instrumen dan langkah penelitian. Kelima, memilih sampel. Dan yang keenam adalah pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan selanjutnya membuat kesimpulan dari data yang telah dianalisis tersebut. Tempat dan waktu penelitian. Tempat di SD Negeri 11 Delas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Waktu dilaksanakan kurang lebih dari 3 bulan, dari bulan Februari dan bulan Maret setelah seminar proposal. Latar penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Tempatnya berlokasi di SD Negeri 11 Delas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 1 SD Negeri 11 Delas. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam bentuk siklus yang berulang. Di dalamnya terdapat 4 tahapan utama, yaitu ada perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya ada peran penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis model kolaboratif, yaitu peneliti bersama guru kelas bekerja sama dalam pelaksanaan penelitian dan mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini memiliki perannya itu sebagai pengamat, perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, dan perancang tindakan. Baik, selanjutnya ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera sebagai alat bantu utamanya. Yang kedua ada wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dan yang ketiga ada dokumentasi adalah mengumpulkan beberapa foto lokasi dan foto pribadi sebagai alat dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif, yaitu diawali dengan mengemukakan teori identitas diri. Kemudian teori tersebut selain dijadikan sebagai pembuatan guidance wawancara dan juga sebagai alat untuk menganalisis identitas diri. Selanjutnya ada pemeriksaan keabsahan data, yaitu dengan strategi triangulasi. Alasan menggunakan strategi ini karena pertama, strategi ini mudah terjangkau untuk digunakan peneliti. Kedua, secara praktis metode ini lebih mudah untuk dipraktekkan. Baik, sekian video presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.